saya lantik saudara-saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara-saudara siap untuk dilantik? Siap untuk menjadi pengurus Partai Nasdem? Terima kasih. Yang saya hormati, saya banggakan Kakak Waketum Partai Nasdem, Kakak Ahmad Ali. Juga yang saya sayangi Kakak Yuli, ada Kakak Rusdi Maseng, ada Kakak Charles Mekasa, ada Kakak Fauzi Amrul. Terima kasih atas kehadirannya di NTB. Yang saya hormati, saya banggakan juga partner saya di pemerintahan, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, sekaligus sahabat saya. Saya senang sekali melihat beliau pakai baju biru. Birunya biru Nasdem lagi. Bukan biru rumah. Luar biasa. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh partner-partner saya, ketua partai se-Nusa Tenggara Barat yang hadir. Terima kasih. Begitu juga dengan Bapak Bupati, Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat yang hadir. Ada Bapak Bupati, Wali Kota Mataram. Juga ada Bupati Dompu yang kebetulan juga sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan Wilayah Partai Nasdem. Ada Wakil Bupati KSB, perwakilan dari 10 kabupaten kota alhamdulillah hadir. Yang saya hormati tentunya anggota DPR RI dari Partai Nasdem, kemudian juga pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat juga ada yang hadir. Kemudian tentunya pimpinan DPD Partai Nasdem beserta jajarannya yang hadir, anggota DPRD atau anggota fraksi Partai Nasdem provinsi maupun kabupaten kota yang hadir. Alhamdulillah bahagia sekali pada sore hari ini akhirnya pelantikan daripada DPW Partai Nasdem bisa terselenggara. Terima kasih Kakak Waketum sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat kita di NTB. Dan suasana di Pak Sekda juga ada. Maaf Pak Sekda, karena bajunya warnanya coklat, jadi nggak kelihatan. Ya, Pak Sekda juga hadir. Ya, suasana di tempat ini saya melihat adalah suasana kebersamaan, suasana keakraban, sinergi. Kita di NTB memang membangun NTB, apalagi NTB ini awalnya ada gempa, ya, kemudian dilanjuti dengan pandemi. Sinergi dan kolaborasi itu menjadi kunci. Maka tentunya saya mengajak seluruh kader Partai Nasdem di NTB untuk kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Kita berkolaborasi, bersinergi dengan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota se-Nusa Tenggara Barat untuk membangun NTB menuju NTB yang gemilang. Kolaborasi adalah salah satu juga yang kita dengung-dengungkan di Partai Nasdem. Bagaimana kita membawa perubahan untuk tatanan hidup yang lebih baik. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita akan memberikan kontribusi pada masyarakat. Dari kontribusi itu insya Allah masyarakat akan menerima dan mencintai Partai Nasdem. Saya ingin seluruh kader Partai Nasdem, kalau saya teriakan Partai Nasdem, maka kader teriakan yel-yel kita. Saya teriakan 3 kali, Partai Nasdem Bersatu berjuang menang. Partai Nasdem Bersatu berjuang menang. Sekali lagi, Partai Nasdem Bersatu berjuang menang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan senior saya, abang saya, sahabat dekat Pak Matani, kemudian Kakak Juli, sosok yang sangat luar biasa, juga Kakak Rohmi, Ketua Partai Nasdem Nusa Tenggara Barat, dan banyak yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Jadi Pak Waketum Bu Juli, Partai Nasdem beruntung di NTB ini mampu meluluhkan hati Bu Rohmi untuk bersedia jadi ketua umum. Karena ini sosok yang tidak sembarangan. Saya mengenal Bu Rohmi ini, Pak Rumaksi, bukan hanya pas pilkada, tapi jauh sekali sudah lama. Dan saya tahu dan yakin kalau Bu Haja Rohmi ini sudah bersedia, maka kerjanya akan sangat keras, terukur, detail, sehingga saya yakin Partai Nasdem akan jadi salah satu partai terbesar di Nusa Tenggara Barat. Ini bukan ngarang-ngarang Pak Muazzim. Dulu saya mungkin banyak yang tidak tahu, saya wakil presiden komisioner dari PT Newmont cukup lama. Jadi presiden komisioner namanya James Blake dari Amerika, saya wakil presiden komisaris PT Newmont, dan Bu Dr. Hajah Siti Rohmi ini salah satu pimpinan PT Newmont yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Orang kalau sudah bekerja di multinasional seperti PT Newmont itu biasanya punya etika kerja yang baik. Rule of the game-nya itu teratur. Dan saya beruntung Pak Waketum punya wakil gubernur yang luar biasa, yang ritme kerjanya itu terbawa. Bagaimana bekerja di multinational corporation dalam pemerintahan kami. Tapi lebih dari itu, nah yang lebih dahsyat lagi Pak Rumaksi, Nasdem di Bali, NTB, NTT itu punya Kakak Juli. Kakak Juli ini tutur katanya itu karang yang kokoh pun bisa tumbang. Coba bayangkan Pak Bupati Dompu, sebelum ada SK pas Partai Nasdem itu, saya dapat miss call beberapa kali dari Kakak Juli ini. Dan kalimatnya sederhana, pendek, saya bilang, ada yang perlu saya bantu kakak. Apa kata Kakak Juli ini? Saya belum berani memutuskan dan menetapkan Ketua Partai Nasdem NTB sebelum saya berkonsultasi pada Dinda Gubernur. Ini juga menunjukkan bahwa manifesto Partai Nasdem itu bukan sekedar kumpulan kata-kata, tapi demokrasi yang matang. Bukanlah politik yang menghasilkan zero sum game. Kalau seseorang menang, ada hati lain yang terluka. Perbedaan dalam demokrasi yang menghasilkan luka batin yang tidak sembuh sampai kita berpulang ke hadirat yang Maha Kuasa. Politik yang ditunjukkan oleh Kakak Juli adalah politik baru yang matang menghasilkan win-win. Kita menang, dan kita pun ingin yang lain juga merasakan kemenangan. Kalau Pak Ahmad Ali ini, saya tidak perlu panjang bercerita. Kalau ada keputusan di Partai Keadilan Sejahtera, saya kebetulan salah satu ketua DPP, kalau keputusan itu misalnya sudah ditandatangani dan diputuskan,
Kalau Ahmad Ali datang ke DPP bisa berubah itu keputusan. Saya ada selentingan kabar bahwa di NTT, di dapilnya Bu Juli, akan ada koalisi yang linier dari provinsi sampai kabupaten antar Nasdem dan PKS. Benar Bu Juli ya? Dan nampaknya kalau tidak ada arang melintang ini pun akan terjadi di Nusa Tenggara Barat. Bahkan bisik-bisik saya sama Pak Ahmad Ali mungkin juga ini akan terjadi juga di tingkat pusat. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah Nusa Tenggara Barat mengucapkan selamat pada pimpinan Partai Nasdem NTB. Saya yakin berada di tangan yang tepat. Mudah-mudahan Allah menghadiahkan keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Ada semacam komitmen antara Partai Keadilan Sejahtera dengan Partai Nasdem untuk membangun koalisi dari provinsi sampai dengan tingkat kabupaten. Pertanyaannya, apakah di Nusa Tenggara Barat hal itu juga bisa dilakukan? Insya Allah kalau itu untuk kepentingan rakyat, insya Allah kalau itu untuk kepentingan umat, Partai Nasdem bersiap bersama-sama untuk membangun koalisi, khususnya pemilihan kepala daerah yang ada di tahun 2024. Sepanjang semua itu bukan untuk kepentingan kelompok dan kepentingan perorangan, tapi sepanjang ini untuk kepentingan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat, partai politik dan khususnya Partai Nasdem siap berkoalisi dengan siapapun. Apalagi kalau hari ini pemerintahan di Nusa Tenggara Barat yang digawangi oleh Partai Keadilan Sejahtera bersama Partai Nasdem mampu melahirkan kesejahteraan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kenapa ini tidak diteruskan untuk periode berikutnya? Kakak sekalian, tentunya kakak-kakak sekalian, kita hari ini berhimpun di partai. Semua dari kita, dari kader Partai Nasdem, baik itu berasal dari aktivis, dari alim ulama, dari tokoh budayawan, tokoh pendidikan, tokoh politik, berhimpun di Partai Nasdem. Saya percaya bahwa semua kita yang berhimpun di Partai Nasdem pasti memiliki ambisi pribadi-pribadi. Pasti dari kita semua mempunyai kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Itu sah di Partai Nasdem. Semua bisa diakomodir sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sepanjang tidak bertentangan dengan garis perjuangan Partai Nasdem itu sendiri. Sehingga kemudian di sini Ketua DPW dibutuhkan peran. Tadi saya melihat susunan kepengurusannya Dewan Pimpinan Partai Nasdem memberikan harapan yang besar kepada saya. Anak-anak muda yang progresif, agresif, insya Allah di tangan kalian, muda-muda kalian, saya menitipkan Partai Nasdem untuk besar di Nusa Tenggara Barat. Saya percaya bahwa ke depan di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah hari ini, insya Allah akan memberikan kontribusi yang besar untuk pemenangan Nasdem secara nasional. Memang daerah NTB ini menjadi prioritas. Menjadi prioritas karena di sini ada 2 dapil. Terus terang saya punya tanggung jawab. Ketua Umum memerintahkan kepada saya sebagai Wakil Ketua Umum untuk melakukan konsolidasi secara nasional. Targetnya adalah 2024 Ketua Umum tidak mau lagi ada dapil yang kosong seluruh Indonesia. Artinya ada 80 dapil. Nah, setelah kita melakukan pemetaan, salah satu
yang menjadi PR besar bagi saya adalah Nusa Tenggara Barat, yaitu khususnya Dapil 1. Nah, masalahnya Ketua Umum tidak menghendaki ketika Dapil 2 dapat 2, Dapil 1 kosong itu dianggap terisi, tidak bisa. Semua dapil harus terisi. Bahwa ada dapil yang memberikan bonus itu persoalan berikutnya. Nah, maka kemudian saya menitip pesan kepada Ketua DPW, kiranya dalam menyusun komposisi pencalekan mulai dari sekarang lewat program Indonesia Memanggil. Jadi di Nasdem itu ada namanya program Indonesia Memanggil, mengundang tokoh-tokoh bangsa, anak-anak bangsa yang kemudian ingin mengabdikan dirinya, baik itu lewat menjadi kepala daerah maupun legislatif, lewat jalur politik yang belum memiliki partai. Tentunya Nasdem memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh tersebut. Nah, sehingga kemudian lewat cita-cita itu, cita-cita ingin mengakomodir lewat kesadaran Ketua Partai Nasdem, pendiri Partai Nasdem, bahwa tidak semuanya tokoh politik menjadi tokoh kader terbaik bangsa ini, tapi kita harus jujur melihat di luar sana banyak aktivis-aktivis yang hari ini belum atau kemudian tidak bergabung di partai politik, juga memiliki gagasan-gagasan cerdas, gagasan-gagasan besar untuk membangun negeri ini. Maka Nasdem membuka kesempatan itu. Untuk itulah kemudian Nasdem memperkenalkan cara berpolitik baru yang selalu didengung-dengungkan, politik tanpa mahar. Karena itulah upaya kita memberikan kesempatan kepada kader-kader bangsa untuk ikut berkontribusi lewat jalur politik. Ketika ada tokoh Nusa Tenggara Barat yang ingin maju sebagai anggota DPR RI, maju menjadi anggota DPR provinsi, maju menjadi bupati, wali kota, kecuali gubernur tidak bisa. Kalau saudara calon gubernur dan wakil gubernurnya di NTB, silakan mendaftarkan diri dan kemudian membesarkan partai ini. Insya Allah di sini kami akan mengakomodir itu. Sekali lagi, kesadaran ini tentunya berangkat dari pemahaman kita, berangkat dari kerisauan Ketua Umum Partai Nasdem melihat bahwa selama ini ketika kita ingin bicara tentang demokrasi yang sehat, kita tidak akan pernah capai. Karena kenapa? Indeks persepsi publik terhadap partai politik sangat buruk. Kepercayaan publik terhadap partai politik yang semakin menurun hari ini disebabkan karena perilaku politik daripada partai itu politik sendiri dan maupun daripada kader-kader politik. Sehingga itulah kemudian Partai Nasdem membuka, mau kemudian berpikir bahwa kalau kita ingin menyadarkan, menguatkan demokrasi di Indonesia, maka kita harus mendekatkan rakyat dengan partai politik lewat program-program seperti Indonesia Memanggil, politik tanpa mahar. Insya Allah kita berharap ke depan Partai Nasdem, masyarakat atau rakyat Indonesia semakin dekat dengan partai politik. Dengan dekatnya itu kepercayaan akan muncul. Nah, maka kemudian ke depannya insya Allah demokrasi kita akan semakin tumbuh dan lebih baik. Karena dengan demokrasi yang kuat di bangsa ini, insya Allah di situ kita punya kesempatan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya kesempatan untuk melahirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi selamat kepada Ketua dan Pimpinan Wilayah beserta fungsionaris dan pimpinan wilayah Partai Nasdem yang hari ini telah resmi dilantik menjadi pengurus dan pimpinan wilayah. Sekali lagi saya ulangi bahwa di pundak rekan-rekan sekalian, saya menitipkan harapan Ketua Umum untuk mengibarkan panji-panji Partai Nasdem. Kemenangan yang kita cita-citakan itu tidak akan kita bisa raih kalau kemudian bicara pemenangan konsolidasi hanya terbatas di ruangan 10x10, tapi tanpa turun melakukan konsolidasi. Setelah ini saya memerintahkan kepada Ketua dan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem untuk segera melaksanakan konsolidasi rapat kerja daerah, memastikan bahwa tahun 2022 seluruh fungsionaris, seluruh struktur Partai Nasdem
sampai dengan tingkat DPRD telah terbentuk. Karena Partai Nasdem ini tentunya berbeda dengan partai-partai lain yang sudah lebih dulu, yang sudah memiliki basis ideologi, pemilih ideologi. Seperti Partai Keadilan Sejahtera itu sudah memiliki basis ideologi dengan partai-partai lain. Kita belum memiliki basis ideologi seperti partai lain. Untuk itulah langkah yang harus kita lakukan adalah membangun, membentuk mesin-mesin pemenangan sampai dengan tingkat DPRD. Dengan terbentuknya mesin-mesin pemenangan, struktur partai sampai dengan tingkat DPRD, insya Allah untuk menjadi pemenang di 2024 bukan sesuatu yang mustahil. Insya Allah semoga apa yang menjadi cita-cita kita menjadi harapan ketua umum dapat kita kabulkan dan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, amin. Tapi ini yang saya sampaikan lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan Wakil Ketua Umum DPP